Polda Bali dan Satwil jajarannya akan menyelenggarakan operasi kepolisian terpusat Mantap Brata Agung dalam rangka pengamanan penyelenggaraan tahapan pemilu tahun 2023-2024. Latihan Sispam Kota ini wajib kita laksanakan terkait dengan rangkaian bagaimana kesiapan kita untuk melaksanakan pengamanan pemilu nanti. Salah satu bentuk dan wujud kesiapan Polda Bali, marilah kita saksikan bersama latihan simulasi Sispam Kota dalam rangka persiapan pemilu 2024 Polda Bali. Lapor kegiatan Sispam Kota dalam rangka operasi Mantap Brata dan pemilu 2024 siap dimulai. OMB patroli presisi 86 patroli presisi melaksanakan patroli seputar kota Denpasar 86 ganti. Saat ini diasumsikan pada H-3 menjelang pelaksanaan tahapan kampanye yang menggambarkan situasi Kapdimas di wilayah hukum Polda Bali dalam keadaan aman dan kondusif. Polda Bali secara intensif menggelar kekuatan baik yang bersifat tertutup maupun secara terbuka dengan mengedepankan kegiatan preemptif dan preventif serta penegakan hukum untuk menjaga Bali tetap aman dan kondusif. Utamanya unsur fungsi lalu lintas yang dikedepankan baik jajaran Polda Bali, Polresta Denpasar dan seluruh jajarannya menggelar strong point pengamanan jalur rute untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ya, semua kegiatan ini dimaksudkan adalah untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh masyarakat yang sedang beraktivitas di wilayah hukum Polda Bali. Dengan patroli roda 4, roda 2, kita juga memiliki patroli dengan sepeda yang ditampilkan pada saat ini. Ada patroli Segway, kita lihat ya, ini unik sekali. Patroli Segway ini merupakan patroli dari unit Direktorat Pamopit Polda Bali. Ada pula Turangga ini patroli yang sangat dibanggakan sekali oleh Polda Bali, di mana kegiatan patroli Turangga atau berkuda ini memberikan rasa aman pada saat kegiatan keramaian masyarakat, baik yang bertaraf internasional maupun nasional yang diselenggarakan di Nusa Dua Bali. Betul sekali, sinergitas juga ditampilkan di situasi awal ini, di mana Babin Kamtipmas berpasangan dengan Babinsa juga hadir memberikan rasa aman dan pelayanan kepada seluruh masyarakat yang sedang beraktivitas. Nampak bagaimana polisi Banjar kita dari Sri Kandi, Polresta Denpasar ya berinteraksi dengan masyarakat, bersosialisasi tentang aplikasi Polisi Banjar Hebat yang dimiliki Polresta Denpasar untuk mendownload aplikasi, sehingga pada saat terjadi sesuatu yang ada di desa tersebut bisa mengklik dan melaporkan apa yang terjadi dan akan dengan segera ditindaklanjuti oleh polisi Banjar. Bagaimana kesiapan menjelang Jemen 3 daripada pelaksanaan kampanye, Polresta Denpasar dan Polda Bali menggelar tactical floor game pada saat pelaksanaan pengamanan, betul-betul memahami strategi pengamanan dan pengendalian yang dilakukan di lapangan. Gas deteksi, silakan masuk. Selamat pagi, Taruna dibongkar ganti. Selamat pagi Pak, melaporkan Jemin 2 akan dilaksanakan kegiatan kampanye atas pasangan calon Y. Mohon diantisipasi rute termasuk lokasi kampanye agar betul-betul steril dan aman. Pada pelaksanaan kegiatan kampanye paslon, Polda Bali telah melakukan penurunan unit Jibom Sat Brimo Polda Bali untuk melakukan sterilisasi tempat.
Begitu juga pengamanan yang ada di wilayah hukum Polda Bali. Kita berdayakan juga unit drone untuk melakukan pemantauan sehingga comment center kita bisa memantau secara umum pelaksanaan situasi Kaptimas yang ada di Pulau Bali. Setelah sterilisasi dinyatakan selesai dan aman, terlihat begitu banyak pendukung sudah mulai berdatangan menuju ke lokasi kampanye. Terlihat juga iring-iringan paslon yang sudah hadir di lokasi kampanye. Saat ini kita saksikan bersama bagaimana Capres sedang melaksanakan orasi terhadap pendukungnya. Sekali lagi saya sampaikan, visi saya Pada tahap kampanye posko UND. Selamat pagi, jadi kita laporkan. Jadi paslon sudah berorasi. Jadi masa cukup banyak. Pengamanan tertutup atau terbuka tetap tergelar. Situasi terkendali laporan. bisa memilih saya. Capres ini Tidak ada rasa mengamankan rangkaian pemilu Terima ini. kasih. Terima kasih. Melaporkan situasi kampanye sudah berakhir, sementara masyarakat masih berkerumun. Sementara pengamanan masih ada di udara laporan. Setelah laporan disampaikan bahwa pengamalan rangkaian rombongan paslon yang sudah menuju hotel saat ini sedang mendapat prioritas di jalur. Kita saksikan bersama bahwa unit lalu lintas masih melakukan pengaturan, memastikan rute yang akan dilalui. Tiba-tiba rangkaian kendaraan ini berhenti di saat menuju hotel yang dituju, di mana rangkaian kendaraan daripada paslon yang menuju hotel ini mendapat penghadangan. Dengan sigap Walpri dan mohon bantuan dari unit One Terror untuk melakukan penindakan. Unit One Terror pasukan Gegana ini merupakan pasukan elit yang sudah terlatih dalam penanganan pertempuran jarak dekat. Sebagai informasi bahwa sebagian besar anggota unit One Terror sudah banyak mendapatkan pelatihan anti-teror hingga ke luar negeri. Dan bisa kita saksikan saat ini adalah konfrontasi antara tim taktis dengan teroris yang ingin membahayakan keselamatan VIP. Badal One Terror silakan masuk. Selamat pagi, Taruna dibongkar ganti. Selamat pagi Pak, melaporkan dari TKP Pengadangan. Tim One Terror telah melaksanakan giat tindakan terhadap pelaku pengadangan. Sementara giat masih berlangsung. Dalam situasi seperti ini, di mana rangkaian kendaraan yang dihadang telah bisa manuver menyelamatkan daripada paslon. Namun demikian dari hasil tim One Terror yang melakukan pelumpuhan terhadap pelaku penghadangan, memeriksa kendaraan daripada yang digunakan oleh pelaku, menemukan benda yang dicurigai, sehingga hal ini segera dilaporkan kepada Posko Operasi Mantap Brata untuk mendapat penanganan oleh unit Jibom Satbrimopolda Bali, memastikan benda yang dicurigai tersebut adalah benda yang aman. Tim sudah 22 untuk melaksanakan giat seperti gabungan dengan kiri keamanan. Ya, kita dengarkan bersama apa yang terjadi. Ternyata hasil pendistrapteran ataupun penceraiberaian dari alat berupa robot ini mampu memecahkan objek yang dicurigai, di mana hasil pendistrapteran penceraiberaian berhasil dilakukan sehingga benda yang dicurigai, entah itu mengandung rangkaian atau bahan peledak, sudah mampu dicerai-berai oleh unit Cibom Satbrimopolda Bali dan K9. Dan saat ini kembali petugas yang melakukan penyisiran, sterilisasi kembali, memastikan TKP dalam keadaan aman untuk disampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat kembali bisa beraktivitas normal.
kembali kami asumsikan bahwa di mana saat ini merupakan tahap tenang, di mana 3 hari menjelang akan dilakukan pemungutan suara, tiba saatnya kita memasuki masa tenang, di mana masyarakat Bali diharapkan di masa tenang ini betul-betul tetap menjaga situasi Kamtimas yang aman dan kondusif bersama kepolisian daerah Bali dengan jajarannya untuk melakukan pengamanan menjelang daripada pungut suara. Himbauan-himbauan dari jajaran Dimas Polda Bali memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar nantinya pada saat pungut suara tetap memberikan hak pilihnya sesuai dengan daerah pemilihan yang sudah ditetapkan. Terlihat juga patroli gabungan, ini merupakan sinergitas, ada dari kepolisian, TNI, ada dari Satpol PP, juga melaksanakan kegiatan preemptif. Penurunan baliho atau banner-banner ini dilakukan oleh Satpol PP dan Limas dan disaksikan juga dari pihak kepolisian itu sendiri. Di sini sangat terlihat hubungan tata cara kerja dari semua unit begitu baik dalam pelaksanaannya. Ini menandakan Kaproob Polda Bali telah merencanakan dengan sangat baik dalam pelaksanaan Sispam Kota pada saat ini. Di masa tenang ini bahwa pengawalan logistik pemilu juga dilakukan untuk memastikan logistik pemilu dari TPS atau dari KPU ke TPS mendapat pengamanan dari Polri. Kijang 1131 silakan masuk, Taruna dibongkar ganti. Sonap, wall logistik dari KPU mengarah TPS, jadi bergerak ke lapangan. Saat ini melintas pengawalan kotak suara atau logistik pemilu dari kantor KPU menuju salah satu TPS X yang sudah dipersiapkan pada saat nantinya tahap pungut suara. 6, jadi logistik sudah 12 TPS X, bendera sudah diterima sama petugas KPPS. Personil pengamanan lengkap 12 berkolaborasi dengan Linmas demikian 86 ganti. Tibalah kita pada saat pemungutan suara tepat pada tanggal 14 Februari 2024, di mana terlihat masyarakat begitu antusias untuk melaksanakan tugas dan kewajiban mereka dalam hal memberikan suara kepada paslon yang mereka merasakan bahwa itu pilihan yang mereka masing-masing. Silakan masuk. Selamat siang, Taruna ganti. Selamat siang Pak, limit waktu, jadi kegiatan pungut suara sudah berakhir. Akan dilanjutkan dengan penghitungan suara oleh petugas KPPS, sementara situasi bertahan terkendali aman 86. Yang masih tetap tinggal untuk menyaksikan jalannya penghitungan suara cukup banyak ada di lokasi tersebut. Rupanya ada protes dari saksi, di mana menurut saksi tidak sah. Namun petugas KPPS mengatakan itu adalah sah, sehingga protes terjadi dan adu mulut di akhir daripada penghitungan suara ini. Kericuhan ini atau protes ini berlanjut. Dari saksi tetap melakukan protes. Namun demikian dari petugas KPPS, tindakan yang dilakukan utama adalah mengamankan daripada kotak suara tersebut untuk segera dibawa ke tingkat kecamatan yang nantinya sampai ke tingkat provinsi. Betul sekali, prioritas utama ketika ada kredit di suatu TPS yaitu mengamankan kotak suara yang ada di TPS tersebut. Betul sekali, ini tentunya perlu penanganan yang baik oleh petugas baik dari KPU ya, untuk memastikan daripada masyarakat atau saksi yang merasa dirugikan untuk nantinya tidak berkembang menjadi hal yang lebih luas kembali. Berdasarkan kirka intelijen
yang didapat bahwa masa yang sebelumnya di tingkat TPS tidak puas terhadap kinerja daripada petugas KPPS mengarah ke kantor KPU untuk melakukan protes terhadap KPU. Di kantor KPU Provinsi yang sedang mempersiapkan pelaksanaan pleno daripada penetapan suara yang sudah ada di kantor KPU, rupanya mendapatkan protes dari sejumlah massa, kurang lebih 50 orang mendatangi kantor KPU untuk bertemu langsung dengan KPU, mempertanyakan daripada kinerja KPU yang dianggap tidak netral dalam penyelenggaraan pemilu 2024 ini. Namun karena kesiapan daripada personil negosiator Polwan Polresta Denpasar telah hadir di depan kantor KPU untuk melaksanakan negosiasi dengan para massa atau masyarakat yang merasa tidak puas dari TPS menuju ke kantor KPU. Saat ini sedang dilakukan negosiasi oleh tim negosiator dari Polwan Polresta Denpasar dengan satu peleton Dalmas awal yang memang disiagakan di kantor KPU untuk melakukan penyekatan terhadap massa yang protes di kantor KPU. Ancaman demi ancaman sudah dilakukan oleh kelompok massa ini, mengintimidasi petugas untuk bisa diizinkan masuk ke kantor KPU. Dari kirka intelijen yang diperoleh dan disampaikan ke posko operasi Mantap Brata bahwa diinformasikan adanya massa susulan yang mengarah ke kantor KPU, sehingga Danton Dalmas ataupun Kapolsek yang berada di kantor KPU segera melaporkan kepada Kapolres Denpasar untuk mendapatkan backup kekuatan dari Dalmas Lanjut Polda Bali dengan didukung unit K9 yang sempat memukul mundur massa, memberikan kesempatan untuk melaksanakan lapis ganti. Eskalasi peningkatan dipersiapkan untuk pelaksanaan lintas ganti, demikian ganti. Gagal 1, Balimpas. Balimpas silakan masuk. Selamat siang Bapak. Bantuan PA Brimob. Situasi interaksi meningkat. Silakan berjulukan satu SMK. Laporan tadi. Eskalasi perubahan situasi yang begitu cepat. Massa yang beringas terkadang melakukan tindakan-tindakan melanggar dan membahayakan daripada petugas itu sendiri. Saat ini sedang dilakukan proses lintas ganti kekuatan dari pihak Brimob dengan Dalmas Lanjut dan Dalmas Awal, dengan kekuatan kompi penuh dari Sat Brimob Polda Bali, dari PHH Sat Brimob Polda Bali segera melaksanakan lintas ganti. Akan melakukan penindakan tegas dan terukur terhadap pelaku atau massa pengunjuk rasa yang masih bertahan di depan kantor KPU. Izin Bapak Kapolda Bali dengan menurunkan anti anarkis dan 45 anti anarkis untuk segera diturunkan melakukan penindakan terhadap penjara dan pembakaran perkantoran yang ada di Kota Denpasar. Dalam situasi ini, pengamanan objek vital, pengamanan perkantoran ditingkatkan, disampaikan ke seluruh jajaran dan instansi terkait, termasuk permohonan backup dari Satuan TNI untuk melakukan penjagaan terhadap objek-objek vital, di mana dari unjuk rasa berubah menjadi rusuh massa berupa aksi penjarahan dan pembakaran objek-objek ataupun toko-toko yang dilintasi oleh massa pengunjuk rasa. Detasemen 45 anti anarkis
sesuai dengan perintah Kapolda Bali untuk melakukan penindakan tegas terhadap aksi perusuh yang melakukan aksi pembakaran dan penjarahan terhadap toko-toko yang ada di Denpasar. Himbauan daripada Danki PAH termasuk juga kepada Den Anti Anarkis memerintahkan massa untuk segera tidak melakukan aksi penjarahan dan pembakaran karena akan diambil tindakan secara tegas. Pinggang ke bawah. Sasaran pinggang ke bawah. Awas. Awas. Tembak. Kita kegiatan penindakan berupa penembakan terukur yang dilakukan oleh Den 45 Anti Anarkis telah menimbulkan korban dan saat ini sedang dilakukan parameter pengamanan, memastikan massa yang melakukan tindakan rusuh dapat ditangani oleh Den 45 Anti Anarkis. Dan kita saksikan saat ini setelah parameter pengamanan dilakukan, tim penindak atau tim penolong dari unit ambulan Den 45 Anti Anarkis melakukan penanganan terhadap korban yang dilumpuhkan. Terlihat seluruh tindakan dilakukan dengan tahap demi tahapan sesuai SOP yang ada di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan penindakan tegas dari Kompi PAH bergabung dengan Dalmas Lanjut dan Dalmas Awal serta Detasemen 45 Anti Anarkis telah berhasil mengamankan rangkaian unjuk rasa yang bermula terlaksana di kantor KPU merambah sampai terjadinya aksi rusuh massa berupa penjarahan dan pembakaran yang dapat ditangani dengan baik oleh jajaran Polda Bali. Hal ini kembali kami sampaikan dan patut kita bangga bersama bahwa Polda Bali memiliki satuan-satuan khusus dalam rangka menjaga Harkam Timas di wilayah hukum Polda Bali.